ada japa, ada serana, ilmu, laku, tapa. Japa termasuknya orang dikasih bekal doa. Tidak cukup banyak doa, harus ada serana. Hai bro, salam sehat, salam kreatif. Kalau di Banten kita punya Baduy, atau di Blora kita punya komunitas Samin Suro Sentiko. Berbeda dengan di Banyumas. Di Banyumas juga ada salah satu komunitas masyarakat adat yang diberi nama Masyarakat Bonokeling, yaitu berlokasi di wilayah Kecamatan Jatilawang, tepatnya di Desa Pekuncen. Saat ini saya bersama dengan Kiai Sumitro, keturunan 14, sebagai pimpinan adat masyarakat komunitas Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Mungkin jenengan bisa sedikit menjelaskan Pak tentang komunitas Bonokeling ini sendiri apa sih? Kalau sebutan komunitas adalah sebagai kelompok. Kemudian Bonokeling adalah ini bukan nama tokoh tapi sudah masuk mencuat dari nama Bonokeling sebagai sebenarnya ada nama asli tertentu tapi sampai sekarang belum dipublikasikan. Kalau yang terkenal adalah Bonokeling. Bonokeling. Kalau cerita tentang sejarah Bonokeling itu memang kalau dari para leluhur dulu menceritakan Bonokeling adalah berasal dari pasir luhur. Dari pasir luhur dulu pada waktu zaman Islam masuk tanah Jawa. Itu kan di wilayah kerajaan-kerajaan porak-poranda. Sehingga pada waktu itu karena mereka itu pindah tempat, kemudian pindah nama, sehingga dari pasir kemudian domisili di Desa Keduring. Awalnya sini belum dari desa, dari awalnya sini masih hutan belantara. Mereka berdomisili di Desa Keduring karena pada waktu itu dikejar-kejar supaya masuk Islam, sehingga di Keduringin juga membangun sebuah masjid, mereka masuk Islam kan seperti itu. Sehingga setelah di Keduringin sudah lama membangun sebuah masjid sambil merintis mengembangkan sosial budaya dan tradisi, pindah ke sini di masih hutan belantara, mereka bercocok tanam. Bahasa cara orang tua dulu itu menyebutnya adalah among panen. Begitu hijrah dari kerajaan Pasir Luhur yang merupakan wilayah kerajaan Pajajaran waktu itu ke daerah Pekuncen ini, Ki Bonokeling itu melakukan among tani ya, bertani ya. Ajaran dari Kiai Bonokeling sendiri yang masih menjadi tradisi dianut oleh masyarakat di sini apa itu Pak? Setelah dari Keduring ke sini masih hutan, mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok tradisi. Yang nama di sini ada 6 kelompok, satu juru kunci, 5 bedogol. Satu juru kunci, 5 bedogol. Ya, karena pada waktu itu belum masyarakat belum berkembang, hanya membentuk satu juru kunci. Setelah berkembang kemudian membentuk namanya bedogol, adalah kelompok adat kan. Oh, bedogol itu artinya kelompok adat. Iya, pembantu juru kunci. Pembantu juru kunci. Ya. Setelah berkembang masyarakat, sehingga kemudian masyarakat khususnya untuk di wilayah Pekuncen sini, tapi awalnya Bonokeling juga termasuk merantau ngelana sampai ke Cilacap. Sehingga kalau setahun sekali dari anak putu termasuk ke komunitas Bonokeling dari Cilacap ya datang ini semua kalau bulan ruah Jumat terakhir menjelang bulan puasa. Ziarah makam, akan melaksanakan ibadah puasa, kemudian yang namanya Perlon Punggan. Kalau Perlon Punggan itu sendiri dilaksanakan menjelang bulan puasa Jumat terakhir. Perlon itu sendiri seperti apa sih Pak tata caranya? Kalau di sini setelah dibentuk kelompok-kelompok adat, kemudian itu kan ada jadwal kegiatan setiap bulan. Gini pakainya dengan tanggal aboge, dengan bulannya aboge, harinya juga Jawa. Artinya kalau di sini bulannya diawali dari bulan Sura. Sura di sini ada kegiatan yang namanya puji-pujian. 3 Jumat, ini tempatnya di sini, tempat rumah adatnya di Balai Pasemuan. Di rumah adat ini ya, namanya Balai Pasemuan. Nah, setelah itu kemudian ada sapar, kegiatan namanya Perlondikat, sapar mulut, ada kegiatan Bagda mulut, mulutan ke Adiraja Cilacap kan gitu. Berarti 1 tahun itu lengkap. Yang terakhir yang puncaknya yang kegiatan yang besar itu termasuknya di bulan Sadran dan Sawal. Sadran itu unggahan, Sawal nanti turunan. Kalau Sawal atau Lebaran sendiri di komunitas Bonokeling ini seperti apa Pak? Sawal kemarin tanggal 1 ini kan
berbeda dengan Islam-Islamnya. Islam umumnya itu kan kemarin sholat id di lapangan atau di halaman sekolah. Karena komunitas Wonogring setelah 1 Syawal itu kemudian semuanya sowan ke makam Wonogring, kemudian nanti selamatan di balik kelurahan. Sungkeman di balik kelurahan, setelah sungkeman kemudian baru selamatan. Itu tanggal 1 Syawal. Gitu. Jadi yang unik dari komunitas Wonogring ini adalah 1 Syawalnya ini berbeda dengan 1 Syawal hitungan Hijriah pada umumnya. Tapi menggunakan hitungan aboge. Hitungan aboge jatuh pada hari Rabu. Kalau Hijriah pada umumnya hari Senin. Ini hari Rabu. Nah, setelah melakukan sholat Id hari Rabu itu ziarah ke makam Wonogring. Setelah itu baru kumpul di balik kelurahan, sungkeman di situ ya. Di situ kemudian baru selamatan. Baru selamatan gitu. Ajarannya harus ditularkan kepada masyarakat dan itu wajib dilaksanakan itu apa, Pak? Ada japa, ada serana, ilmu, laku, tapa. Japa termasuknya orang dikasih bekal doa. Tidak cukup banyak doa, harus ada serana. Serana kita harus usaha. Laku, nah itu perilaku yang diandalkan. Sana ilmu pengetahuan, ilmu lakunya yang paling sulit itu orang kalau misalnya di dunia ini yang kita harapkan itu lakunya itu. Tapa mengendalikan hawa nafsu. Maka hidup harus kita paling sederhana lah. Tidak harus muluk-muluk, bisa apa adanya kan. Itulah tadi obrolan saya dengan Kiai Sumitro, Ketua Adat Pelestarian Komunitas Wonogring di Pekuncen, Jatilawang, Kabupaten Banyumas.